Indonesia versus Vietnam. Pemain timnas wajib waspada akal bulus Van Hao. Timnas Vietnam memiliki sederet pemain berbahaya yang tidak bisa disepelekan, termasuk Doan Van Hao yang pernah mencelakai Evan Dimas. Laga timnas Indonesia versus Vietnam pada semifinal Piala AFF 2022 bakal menjadi ajang kedua kesebelasan tampil sebaik mungkin demi laga final. Tak hanya tampil apik, para pemain dituntut cerdik baik secara kolektif maupun individu. Bukan tak mungkin ada cara-cara khusus yang dilakukan guna membuat lawan tampil buruk. Salah satunya adalah kelakuan Van Hao. Fullback Vietnam ini punya sejarah buruk dengan Indonesia. Pemain asal klub Hanoi FC itu pernah membuat Evan Dimas tak bisa berjalan seusai laga Indonesia versus Vietnam pada laga final SEA Games 2019. Di tengah laga, Van Hao mengganjal kaki Evan. Gelandang skuad merah putih itu pun lantas ditarik keluar lantaran cedera. Trik Van Hao yang cerdik dan cenderung licik itu membuatnya tidak mendapat kartu merah dari wasit. Van Hao merupakan salah satu andalan Pak Hang Seo di Vietnam. Meski masih 23 tahun, Van Hao memiliki 31 caps di timnas Vietnam. Pada fase grup Piala AFF 2022, Van Hao bermain 3 kali dan mencetak 1 gol. Salah satu aksi Van Hao yang mendapat sorotan adalah saat Vietnam menjamu Malaysia. Dalam laga tersebut, Van Hao sempat menyikut pemain Malaysia, Azam Azmi, dalam upaya mengamankan bola agar bisa ditangkap kiper Dang Van Lam. Azmi jatuh kesakitan, namun Van Hao lolos dari hukuman. Selain itu, Van Hao juga sempat terlibat duel perebutan bola yang cukup keras melawan Syahrul Nazem. Kedua pemain itu terlihat menggunakan tangan untuk saling menjatuhkan lawan. Wasit meniup peluit untuk keuntungan Vietnam lantaran Nazem menjatuhkan Van Hao. Yang sempat pula menjadi kontroversi adalah pelanggaran Azam terhadap Van Hao yang terbuntut kartu merah dan penalti. Wasit Ruji Soto menilai Azam melakukan pelanggaran terhadap Van Hao di luar arena pertandingan setelah Van Hao menabrak Azam yang sebelumnya berupaya membuang bola. Timnas Indonesia kembali berjuang untuk merebut gelar Piala AFF pertamanya di Piala AFF 2022. Tidak diperkuat semua pemain terbaik, skuad Garuda tetap percaya diri bisa mematahkan kutukan menjadi juara. Doan Van Hao yang jadi pemain kontroversial pada laga Vietnam versus Malaysia dalam lanjutan laga grup B Piala AFF 2022 di Stadion Maidin Selasa 27 Desember 2022. Penalti kontroversial Vietnam yang jadi perbincangan publik Asia Tenggara juga berasal dari duel dua pemain tersebut di babak kedua. Van Hao yang berebut bola dengan Azmi terjatuh di dekat papan iklan. Sebelum bangun, Azmi sempat terlihat menendang dan mengarahkan sepatu ke kepala Van Hao. Namun beberapa pihak menilai justru Van Hao yang terlebih dahulu melanggar Azmi hingga terjatuh menabrak papan iklan. Vietnam menang 3-0 atas Malaysia yang bermain dengan 10 orang akibat Azam Azmi menerima kartu merah. Doan Van Hao pun jadi salah satu pemain yang dibenci supporter Malaysia akibat dua aksi kontroversinya itu. Ex-pelatih Laos, Thailand U23 dan timnas Vietnam Putri, Steve Darby juga memberikan penilaiannya terhadap aksi Doan Van Hao. Menurutnya, Van Hao seharusnya memang dihukum akibat dua aksinya itu. PT Dema selangkah lagi kantongi paspor Indonesia. Menpora berharap kehadiran PT Dema bisa membuat timnas Indonesia lebih kuat lagi di masa mendatang. Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainuddin Amali mengungkapkan pemain blasteran Sen PT Dema tidak lama lagi akan mengambil sumpah WNI. Amali mengutarakan, kepastian itu diperoleh setelah Presiden Jokowi menandatangani surat keputusan Presiden tentang pewarganegaraan untuk PT Dema hari ini. PT Dema akan diambil sumpahnya di kantor Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi DKI Jakarta. Sebelumnya, PT Dema sudah mendapatkan persetujuan dari Komisi 3 dan Komisi 10 DPR RI untuk mendapatkan status WNI. Mengingat pemuda berusia 20 tahun itu memiliki darah Indonesia dari ayah kandungnya yang berasal dari Semarang, Jawa Tengah. PT Dema merupakan pemain yang direkomendasikan pelatih Sintayong untuk memperkuat timnas Indonesia di masa mendatang. PSSI lalu mengajukan permohonan untuk menaturalisasi karena memiliki garis keturunan Indonesia. Kepres tentang pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia untuk Shane Elin J. PT Dema sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden Joko Widodo, kata Amali melalui laman resmi Kemenpora.
Kita berharap proses ini bisa segera termasuk perpindahan dari Asosiasi Sepak Bola Eropa ke Asosiasi Sepak Bola Asia. Dengan kehadiran PT Nama ini diharapkan bisa menambah kekuatan timnas Indonesia ke depannya. Sementara Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah yang telah membantu PT Nama dalam melakukan proses naturalisasi menjadi WNI. Semua sudah sesuai prosedur dan mekanisme. Semoga proses selanjutnya berjalan lancar. Kita sama-sama berharap semua proses bisa berjalan lancar, termasuk proses perpindahan asosiasi, ucap Iryawan. Dengan situasi ini, timnas senior kini bakal dihuni sejumlah pemain naturalisasi. Di skuad Piala AFF 2022, sudah ada nama Jordi Amat, Baklok, dan Ilyas Pasojevic. Sandy Walsh sempat mengikuti TC timnas di Bali sebelum bergulirnya Piala AFF, namun tidak bisa bergabung dengan tim karena tak mendapat izin dari klub Belgia KV Michelin. Sedangkan satu pemain blasteran lainnya, Elkan Bagat, juga tak bisa bergabung dengan tim karena memilih membantu klub League 2 Inggris Gillingham FC keluar dari masa sulit.